Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Joko yang telah berikan suatu kesempatan buat saya untuk bisa melaksanakan presentasi untuk tugas terstruktur manajemen hubungan industrial dengan membahas keterkaitan studi kasus dari sebuah perusahaan retail di Indonesia yang mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Jadi untuk studi kasusnya itu banyak karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan atau bisa disebut dengan work life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Oke, untuk eh, mengatasi ataupun pencegahan masalah hubungan industrial dalam kasus tersebut, terdapat beberapa cara yang efektif gitu kan, dari cara pendekatan yang proaktif dan juga komunikasi yang efektif. Seperti diantaranya itu evaluasi dan peningkatan sistem penggajian, kemudian program kesejahteraan karyawan, kemudian pelatihan kepemimpinan bagi manajer, terus forum dialog rutin antara manajer dan juga karyawan, kemudian survei kepuasan kerja secara berkala. Next. Dan untuk peran serikat kerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Di antara perannya yaitu yang pertama memiliki peran perwakilan dan pembelaan, memperjuangkan hak, kepentingan, dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya. Kemudian jembatan komunikasi menjadi saluran aspirasi pekerja kepada manajemen, menjembatani kesenjangan komunikasi. Yang ketiga, pencegahan konflik, mencegah perselisihan melalui dialog dan perundingan, bahkan pencegahan mogok kerja dengan mendukung diskusi positif. Poin selanjutnya perannya yaitu peningkatan kondisi kerja, mendorong perbaikan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Next, negosiasi kolektif. Mewakili pekerja dalam perundingan upah, jam kerja, dan keamanan kerja melalui perjanjian kerja bersama ataupun PKB. Dan adapun peran daripada manajemen dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, yaitu diantaranya yang pertama dialog dan kolaborasi. Membuka ruang, dialog, dan bersikap kolaboratif dengan SP untuk pencapaian kesepakatan bersama. Penetapan kebijakan, mengelola sumber daya manusia dan menerapkan kebijakan yang adil sesuai hukum ketenaga kerjaan. Terus penyelesaian konflik, menggunakan mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa secara efektif, serta mengidentifikasi potensi konflik sejak dini. Kemudian kemitraan, membangun kemitraan strategis dengan SP untuk mencapai tujuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Next, kepastian hukum, membuat dan menegakkan perjanjian kerja sama ataupun PKB sebagai hukum otonom bagi hubungan kerja. Dan selanjutnya adalah kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Dalam aspek kebijakannya yaitu sistem gajian, untuk rekomendasi praktiknya yaitu terapkan kebijakan gaji yang adil, transparan, dan sesuai standar industri, lakukan review berkala. Terus aspek kebijakan yang kedua itu work-life balance. Rekomendasi praktiknya berikan fleksibilitas kerja, cuti yang memadai, dan program kesejahteraan. Next, pengembangan karyawan.
Sediakan pelatihan, monitoring, dan jalur karir jelas untuk meningkatkan motivasi dan retensi. Lanjut aspek kebijakan, pengakuan, dan apresiasi rekomendasi praktiknya, lakukan penghargaan rutin, baik finansial maupun non-finansial untuk meningkatkan loyalitas. Selanjutnya aspek kebijakan, hubungan industrial, bangun komunikasi terbuka, gunakan mediasi atau arbitrasi saat konflik. Kemudian aspek kebijakan, survei dan feedback, rutin lakukan survei kepuasan karyawan dan tindak lanjuti untuk perbaikan berkelanjutan. Oke. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya keterkaitan dengan studi kasus eh, pengunduran diri karena merasa tidak puas dengan sistem pengajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan work-life balance. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, anjing, anjing kan. Di tadi mah. Ayo, ayo. Saat betul teh. Bentar, bentar. Ini tanggal 9 nih. Harus dikonversi dulu. Konversi dulu lah.